فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang diamnya Nabi sebagai bentuk persetujuan atas amalan sahabat, ini menunjukkan boleh tetapi bukan disyariatkan, yaitu sekedar boleh, ataukah diamnya Nabi, persetujuan Nabi adalah sunnah, yaitu bukan sekedar mubah, bukan sekedar boleh tapi sunnah atas amalan sahabat. Maka jawabannya dengan memohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum asalnya, karena ini perkaranya agak mendetail di dalam usul fikih, kalau ini adalah suatu amalan-amalan yang tidak bersifat ta'abbudan, yaitu ibadah, yaitu sekedar amalan keduniaan atau tradisi yang tidak terkait dengan ibadah, maka dia ini adalah mubah. Seperti masalah al-azl, yaitu apa? Bercinta dengan istri kemudian mengeluarkan mani di luar. Sebagaimana dalam hadis Jabir, kunna na'zil wal Qur'an yangzil. Kami dulu melakukan azal dalam keadaan Quran itu turun. Ya, ini adalah takririyah, sunnah takririyah, tapi tidak dikatakan itu mustahab. Tetapi ini adalah dikatakan apa? Mubah. Karena ini adalah perkara, bukan perkara peribadatan, ini perkara tradisional. Dan terkadang yang seperti ini asalnya mubah tapi kemudian menjadi makruh tatkala ada qarinah lain, ada dalil lain, yang mana Nabi menamakan azl itu sebagai apa? Al-wa'dul khafi, yaitu pembunuhan anak secara rahasia. Jadi menjadi makruh. Jadi lihat qarinahnya. Demikian pula contoh yang lain, takrir Nabi yang terkait dengan sesuatu yang tidak bersifat ibadah. Misalkan apa itu? Yaitu para sahabat yang sebagian sahabat Habasyah yang bermain-main di masjid pada waktu hari raya. Tidak dikatakan ini mustahab untuk menjadikan masjid sebagai tempat permainan, tetapi ini mubah. Bergembiranya itu adalah sunnah, tetapi masalah permainan di dalam masjid ini mubah. Kecuali kalau datang dalil yang lain yang menguatkan atau qarinah yang lain yang menguatkan. Tayyib, karena asal dari permainan adalah perkara duniawi, bukan perkara ta'abudiyah. Maka ini hukum asalnya mubah, kecuali kalau ada qarinah lain yang merubah itu, menaikkan menjadi mustahab, maka kembali kepada qarinah itu. Demikian pula misalkan yang sifatnya adalah takririyah, tetapi polanya ibadah, adalah yaitu diamnya para sahabat setelah sholat maghrib, yaitu hadis Abi Musa al-Asy'ari, antara maghrib dengan isya para sahabat memilih untuk tetap menunggu di masjid. Karena apa? Menantikan sholat isya. Nabi menyetujui itu dan Nabi memuji. Maka ini bukan sekedar mubah, tapi ini mustahab dan didukung dengan qarinah-qarinah yang lain, yaitu apa? Fa inna ahadakum la yazalu fi sholatin madamati sholatu tahbisuh. Salah seorang dari kalian itu terus di dalam sholat selama sholat itu yang menahan dia. Jadi ini ada qarinah yang menaikkan dari mubah menjadi mustahab. Tapi hukum asalnya yang sifatnya ibadah adalah mustahab. Karena kita tahu niat ibadah adalah mencari pahala. Dan pahala ini terkait dengan apa? Perkara yang wajib atau perkara yang mustahab. Apalagi dengan dalil-dalil yang di situ menguatkan untuk kita mengikuti sunnah sahabat. Dan biasanya istilah sunnah ini terkait dengan perkara apa? Perkara ibadah. Kalau dikatakan sunnah sahabat, ini terkait dengan perkara ibadah. Kecuali kalau sekitar sunnah jibiliyah, ini perkara keduniaan atau perkara kepribadian. Tidak terkait dengan masalah ibadah. Jadi lihat ke qarinahnya. Asal dari diamnya Nabi itu adalah menunjukkan ibahah. Kecuali kalau ada qarinah yang menguatkan, naik derajat menjadi mustahab, ya jadi mustahab. Atau qarinah mengisyaratkan kepada kemakruhan, ya menjadi makruh. Tayyib, itulah dia. Hanya saja biasanya kalau dia terkait dengan ibadah, dia minimal mustahab. Kalau terkait dengan perkara keduniaan, maka ini adalah mubah. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.